Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan kami kelompok 8. Kedua kalinya marilah kita haturkan selawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keislaman seperti yang kita rasakan pada saat-saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri sebagai moderator atas nama Wulan Agustina dan rekan saya yaitu saudara Ferry Apriliawan akan membacakan materi tentang ilmu pendidikan Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Ferry, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk saudari Wulan Agustina. Saya akan membacakan beberapa materi yaitu tentang pengertian pendidikan. Pada hakikatnya dalam memahami pengertian pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia yang artinya ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seseorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri serta bertanggung jawab. Pada beberapa abad lalu, pendidikan sangat berkuasa. Pendidikan melakukan segala sesuatu. Pendidikan bersikap otoriter. Anak didik harus menurut dan mentaati segala perintah dan larangan dari pendidikan. Menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan itu dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan inspirasinya atau cita-cita untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Faktor-faktor pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola instruksi atau saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi adanya tujuan yaitu yang ingin dicapai, adanya tenaga pendidik, adanya peserta didik, tersedia materi ajar atau kurikulum, terbentuknya metode ajar dan kondisinya suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif. Faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadarnya, selalu diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan atau mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi dan tujuan bagi pendidikan. Yang pertama, sebagai arah pendidikan tanpa adanya semacam antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi. Demikian pula kegiatan-kegiatan pun tidak akan efisien. Kedua, tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pulanya akhir. Mungkin saja ada usaha yang terhenti dikarenakan suatu kegagalan mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Apabila tujuan merupakan titik akhir dari suatu usaha, maka dasar ini merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan fundamen yang menjadi alas pemula suatu usaha. Dengan demikian antara dasar-dasar dan tujuan terbentanglah garis yang menunjukkan arah bergeraknya usaha tersebut. Pendidikan berlangsung dalam proses panjang yang pada akhirnya mencapai tujuan umum atau akhir yang kedewasaan. Tujuan bersifat umum ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan-tujuan yang khusus. Menurut seorang ahli pendidik, Langsfeld mengemukakan macam-macam tujuan pendidikan, yaitu yang pertama tujuan umum.
merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan pendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Yang kedua, tujuan khusus merupakan pengkhusus dari tujuan umum di atas dasar beberapa hal, diantaranya terdapatnya perbedaan individual anak didik, perbedaan lingkungan, keluarga atau masyarakat, perbedaan berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan falsafah hidup suatu bangsa. Tujuan sementara. Perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus, karenanya perlu ditempuh tahap demi tahap, sesingkat demi setingkat. Tingkat yang diupayakannya untuk menuju tujuan akhir, itulah yang dimaksudkan dengan tujuan sementara. Faktor pendidik. Pendidik ialah yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam hal ini kita dapat membedakan faktor pendidik. Pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu menjadi dua kategori, yaitu pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Yang kedua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama sekali memberikan didikan kepada anaknya selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Dalam perspektif Islam, orang tua adalah pendidik yang paling bertanggung jawab. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidiknya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar. Memuliakan guru dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Syed Hawa menjelaskan adab dan tugas murid yang dapat juga disebut sifat-sifat muridnya adalah yaitu murid harus mendahulukan kesucian jiwa sebelum yang lainnya. Murid harus mengurangi keterkaitannya dengan kesibukan duniawiya. Tidak sombong terhadap orang yang berilmu, menjaga diri dari mendengarkan perbedaan pendapat, mendahulukan ilmu yang paling dahulu untuk dirinya, tidak menekuni banyak ilmu sekaligus, tidak memasuki ilmu yang sebelumnya, menguasai yang sebelumnya. Faktor metode pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemulihan materi pendidik yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa guru tidak boleh memberi pengaruh kepada pelajar dengan metode yang hanya akan merusak fitrah murid-muridnya. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya lingkungan mencakup beberapa hal, yaitu tempat, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam, kebudayaan dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pandangan hidup dan keagamaan. 3. Kelompok hidup bersama, keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Untuk melaksanakan pendidikan Islam di dalam lingkungan ini perlu kiranya diperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama, perbedaan lingkungan keagamaan sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun lingkungan yang dapat memberi pengaruh terhadap anak didik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama, lingkungan yang berpegang teguh kepada tradisi agama tetapi tanpa keinsafan batin. 3. Lingkungan menjadi tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam lingkungan agama. Pendidikan adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Jadi singkatnya, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada individu
atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wulan Agustina. Dipersilahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tujuan dari pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu pengertian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan yang terencana, pendidikan memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Sulit dibayangkan dalam benak jika ada suatu kegiatan tanpa memiliki kejelasan tujuan. Demikian pentingnya tujuan tersebut. Tidak mengherankan jika dijumpai dengan kajian dengan yang sesungguh-sungguhnya di kalangan para ahli mengenai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik menurut ilmu filosofi adalah menuntut pemikiran secara dalam, luas, lengkap, menyeluruh, tuntas, serta mengarah pada pemahaman tentang peserta didik. Menurut Rakajoni menyatakan bahwa hakikat peserta didik didasarkan atas 4 hal, yaitu peserta didik bertanggung jawab terhadap pendidikan sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Yang kedua, memiliki potensi baik fisik maupun psikologi yang berbeda-beda, sehingga masing-masing peserta didik merupakan insan yang unik. Yang ketiga, pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Yang keempat, pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Yang kelima yaitu karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki oleh anak sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Menurut Tirta Hararja 2000, mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksud, yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas,
sehingga merupakan makhluk yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Anak memiliki perubahan dalam dirinya secara wajar. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya, serta peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Yang terakhir yaitu tanggapan agama tentang batas akhir belajar. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mencapai keutamaan dan takarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Sejalan dengan hal yang di atas, dijelaskan bahwa batas pendidikan versi Langeveld agak realistis, pragmatik. Maka batas pendidikan Islam lebih idealistik dan pragmatik menurut Islam. Pendidikan itu berlangsung dari buayan sampai ke liang lahat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya tuntunlah ilmu pengetahuan semenjak dari buayan hingga ke liang lahat. Muhammad Munir Mursa mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak berlangsung pada suatu periode atau jenjang tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Ia merupakan pendidikan-pendidikan dari buayan hingga liang lahat, selalu memperbaiki diri serta terus-menerus mengembangkan kepribadian dan memperkaya kemanusiaan. Dengan perkataan lain, ia senantiasa membimbing manusia untuk maju. Sekian materi dari kami di kelompok 8. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.